Kebangkitan Nasional. Perkenalkan, nama saya Rafan Abi Salih Abdisam. Saya Ahmad Robert Al-Jailani. Saya Evan Olivia. Saya Ibnu Fadil Kamil. Saya Kelvin Nurdianto. Saya Salam sejahtera. Halo teman-teman, di sini kita lagi menonton Film tentang menjelaskan Museum Kebangkitan Nasional. Munculnya Stovia menandai berakhirnya sekolah dan Sebelum menjadi Museum Kebangkitan Nasional, gedung ini dikenal dengan nama Gedung Stovia atau Gedung Sekolah Kedokteran yang didirikan oleh Belanda dengan nama School tot Opleiding van Inlandske Artsen atau disingkat Stovia. Sekolah kedokteran zaman Belanda ini dikenal oleh para pribumi dengan nama Sekolah Dokter Bumi Putra. Bangunan bersejarah yang berdiri pada tahun 1999 ini ada di atas lahan seluas 15.742 meter persegi. Kental dengan arsitektur Belanda, bangunan ini dilapisi tembok-tembok tebal yang kokoh yang masih bertahan utuh hingga kini. Dari awal pembuatan, gedung ini memang diperuntukkan sebagai gedung sekolah, gedung sekolah dan asrama kedokteran Stovia. Stovia sendiri mengalami perjalanan sejarah cukup panjang. Awalnya, sekolah ini bernama Sekolah Dokter Jawa yang berdiri pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Wildtep Reiden atau Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. ruang kelas Stovia. Pada 1 Maret 1992, Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi Stovia atau dengan sebutan School tot Opleiding van Inlandske Artsen atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Kurikulum pendidikan Stovia disamakan dengan kurikulum yang berlaku di Eropa. Karena itu syarat utama untuk masuknya harus lulus dari sekolah rendah Eropa atau dinamakan Europees Lage School dan lulus ujian berhitung. Pelajar Stovia harus menguasai bahasa Belanda karena menjadi bahasa pengantar dan kegiatan pembelajaran dan bahasa komunikasi di asrama. Kegiatan belajar dimulai pada pukul 7 sampai pukul setengah 1 atau 12.30. Berlangsung selama 50 menit, istirahat 10 menit, belajar bersama di bawah pengawasan guru pendamping dalam ruang kelas. Ya, jadi teman-teman, karena Museum Kebangkitan ini dahulunya tuh adalah sekolah keperawatan, jadi di sini ada asramanya. Bisa kita lihat di sini kasur-kasurnya sangat terlihat zaman dulu sekali ya, seperti itu. Ini adalah contoh murid-murid pada tahun itu ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada lemarinya. Kasurnya nih masih pakai kasur kapuk ya teman-teman, karena pada tahun itu belum ada kasur spring bed. Tahun itu sangat lama sekali. Ini sangat luas sekali. Ini kurang lebih ada 20 tempat tidur untuk di asramanya. Lalu di sini ada koper yang sangat klasik sekali. Jadi memang Museum Kebangkitan ini berubah-ubah terus namanya, dari awalnya sekolah lalu menjadi museum sampai sekarang, seperti itu. Memorial Hall Budi Utomo. Ruang Hall Budi Utomo menjadi saksi dari pariwisata terbentuknya organisasi Budi Utomo pada 2 Mei 1908. Berikut ini cerita Gunawan Muhammad Kusumo tentang peristiwa tersebut tepat pada pukul 9 pagi. Semua sudah berkumpul. Pemuda sebelum mulai menjelaskan pertemuan pagi, beliau mengumumkan gagasan dan data-data secara singkat, terang dan jelas. Selesai semua bicara-bicara dari peristiwa hebat sekali, semua putar. Gegap, berpita, tanda setuju sepenuhnya, gagasan Utomo dan teman-teman berhasil didirikanlah. Saat itu juga perkumpulan Budi Utomo, organisasi modern pertama dalam sejarah Indonesia dalam kesempatan Utomo. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fasilitas kedokteran Stovia. Nah, di sini ada open drop, fungsinya untuk membius. Yang kedua ada bau, fungsinya untuk uretra pria
atau alat pembuka saluran kencing dan untuk mengeluarkan urin pada penis laki-laki. Nah, selanjutnya ada drill bore, fungsinya alat untuk membuat lubang pada tulang untuk mengambil cairan darah. Lalu ada pinset, fungsinya untuk alat mengambil jaringan lunak atau atas dan jaringan keras bawah. Selanjutnya ada aksisir, fungsinya adalah membantu operasi untuk mengaitkan kulit. Selanjutnya ada skapel, fungsinya adalah mata pisau untuk bedah. Selanjutnya ada lampu operasi untuk penerangan saat operasi. Selanjutnya ada busi rektum, fungsinya adalah alat untuk melebarkan saluran anus. Nah, di sini ada buku-buku kedokteran. Buku-buku yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dan rujukan pengetahuan tentang ilmu kedokteran dan umum oleh siswa selama menimba ilmu di Sofia. Selanjutnya ada alat peraga kedokteran dan tas peralatan praktek dokter. Selanjutnya ada kuster, digunakan untuk mensterilkan peralatan kedokteran. Lalu ada alat bantu pernapasan, salah satu alat yang digunakan dokter untuk membuat pernapasan. Nah, sini ada dokumentasi ruangan rekreasi Sofia, gedung sekolah, asrama Sofia. Yuk. Nah, selanjutnya itu adalah ruang media pembelajaran atau yang biasa kita sebut ruang praktek. Nah, pembelajaran di Sofia itu lebih menekankan praktik sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruang tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajaran. Di sini ada ada media bedah yang biasa dipakai pada saat pembelajaran. Di sini ada buku kedokteran sehingga ada referensi dari dokter-dokter luar. Di sini juga ada buku referensi dari dokter yang di ini. Nah, di sini ya sini tengkorak manusia apalagi. Oke. Sekian tugas vlogging dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.